Halo semua, kami di sini akan mempresentasikan tentang ide proyek aplikasi pariwisata youth traveling. Anggota kelompok kami sebagai berikut. Masalah yang akan diselesaikan. Kebingungan dalam memilih destinasi. Wisatawan seringkali kesulitan memilih tempat tujuan wisata yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka di tengah banyaknya pilihan. Informasi yang tidak terpusat. Informasi mengenai tempat wisata seringkali tersebar di berbagai sumber, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Sulit menemukan rekomendasi yang personal. Rekomendasi yang ada seringkali bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan individu. Bagian inovasi yang akan dihadirkan yaitu ada 5. Yang pertama adalah sistem rekomendasi cerdas. Dengan menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi tempat wisata yang sangat personal berdasarkan riwayat pencarian, preferensi, dan perilaku pengguna. Kedua, pengelompokan tematik. Mengelompokkan tempat wisata berdasarkan tema-tema spesifik, misalnya wisata petualangan, wisata kuliner, dan wisata sejarah, untuk memudahkan pengguna menemukan destinasi yang sesuai. Yang ketiga adalah integrasi data real time. Dengan menyediakan informasi secara real time mengenai cuaca, kondisi jalan, dan keramaian tempat wisata agar pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Keempat adalah fitur itinerary otomatis. Membantu pengguna membuat rencana perjalanan efisien dengan menyusun urutan kunjungan ke berbagai tempat wisata berdasarkan lokasi dan waktu yang tersedia. Yang kelima adalah komunitas pengguna. Memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman, memberikan ulasan, dan berinteraksi dengan pengguna lain untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih beragam. Untuk selanjutnya, yaitu mengapa masalah ini harus diselesaikan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dengan memberikan rekomendasi yang tepat. Aplikasi dapat membantu wisatawan menemukan pengalaman wisata yang lebih menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya, yaitu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dengan mempermudah proses perencanaan perjalanan. Aplikasi dapat menarik lebih banyak wisatawan yang meningkatkan kunjungan ke berbagai destinasi. Dan selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan waktu dan biaya. Dengan informasi yang akurat dan rencana perjalanan yang efisien, wisatawan dapat menghemat waktu dan biaya selama perjalanan. Dilanjut dengan mengapa inovasi ini harus dihadirkan, yaitu adalah memberikan nilai tambah. Fitur-fitur inovatif seperti rekomendasi cerdas dan itinerary otomatis akan membuat aplikasi ini berbeda dari aplikasi perjalanan lainnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna. Fitur-fitur ini dilansir untuk menjawab kebutuhan pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman wisata yang lebih personal dan efisien. Ketiga, menjaga relevansi. Dengan terus mengembangkan fitur-fitur baru, aplikasi ini dapat tetap relevan dan menarik minat pengguna di masa mendatang. Selanjutnya, kelebihan yang akan ditawarkan. Yang pertama, personalisasi. Rekomendasi yang sangat disesuaikan dengan preferensi masing-masing pengguna. Selanjutnya, komprehensif. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai berbagai tempat wisata, termasuk foto, ulasan, dan informasi kontak. Lalu, efisien. Membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, interaktif. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komunitas pengguna lain. Lalu, informatif. Menyediakan informasi real time yang berguna untuk perjalanan. Proyek pemesanan travel pariwisata ini memiliki beberapa sasaran yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan dalam sektor pariwisata. Berikut adalah sasarannya. Yang pertama, meningkatkan jumlah pengunjung ke destinasi wisata. Yang kedua, meningkatkan kepuasan wisatawan. Ketiga, mendorong penggunaan teknologi digital dalam
sektor pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antara pelaku industri pariwisata. Kelima, memperdayakan komunitas lokal. Keenam, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pariwisata. Ketujuh, meningkatkan aksesibilitas layanan pariwisata. Lingkup kegiatan proyek Youth Traveling ini mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi para pelaku pariwisata. Kegiatan utama dalam proyek ini sebagai berikut. 1. Perencanaan meliputi analisis kebutuhan pengguna, penentuan target pasar, dan pembuatan rencana kerja. Selanjutnya yaitu desain, meliputi desain tampilan UI, alur penggunaan UX, dan struktur data. Pengembangan meliputi pemrograman, integrasi dengan sistem lain, dan pembuatan database. Selanjutnya yaitu pengujian, meliputi pengujian fungsional, kinerja, dan keamanan. Peluncuran meliputi persiapan peluncuran, promosi, dan distribusi aplikasi. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan, meliputi perbaikan bug, penambahan fitur baru, dan monitoring kinerja aplikasi. Lalu, deliverables. Yang pertama, website pariwisata interaktif yang meliputi platform pemesanan, informasi destinasi komprehensif, fitur pencarian yang canggih, dan ulasan pengguna. Yang kedua, panel manajemen destinasi yang meliputi untuk pengelola destinasi dan analisis data. Yang ketiga, dokumentasi proyek yang meliputi laporan analisis kebutuhan, desain sistem, dan panduan pengguna. Yang keempat, pelatihan yang meliputi pelatihan untuk pengelola destinasi dan webinar atau tutorial. Yang kelima, laporan umpan balik pengguna yang meliputi survei pengguna dan analisis data. Sumber daya manusia meliputi sebagai berikut: tim pengembang perangkat lunak, desainer, UI UX, ahli pariwisata, tim pemasaran. Sumber daya teknologi meliputi sebagai berikut: platform pengembangan web, infrastruktur cloud, alat analisis data. Sumber daya finansial meliputi sebagai berikut: dana investasi awal, anggaran operasional, sponsorship dari pihak ketiga. Sumber daya informasi meliputi sebagai berikut: data statistik pariwisata, literatur penelitian terkait tren pariwisata. Infrastruktur meliputi sebagai berikut: kantor untuk tim proyek, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, koneksi internet yang stabil. Waktu pelaksanaan dalam proyek ini akan dilaksanakan dalam 6 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan memerlukan waktu 1 bulan. Di antaranya yaitu identifikasi kebutuhan dan pengembangan TOR. Kedua, analisis dan desain memerlukan waktu 1 bulan. Di antaranya yaitu analisis kebutuhan pengguna dan desain sistem. Yang ketiga, pengembangan memerlukan waktu 2 bulan. Di antaranya yaitu pengembangan back-end dan front-end serta integrasi sistem. Yang keempat, pengujian dan validasi selama 1 bulan. Pengujian beta dengan pengguna dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Yang kelima, peluncuran dan implementasi membutuhkan waktu 1 bulan, di antaranya yaitu peluncuran platform dan pelatihan pengguna. Yang keenam, atau yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, di antaranya pemeliharaan berkelanjutan setelah peluncuran. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 9 bulan untuk mencapai peluncuran produk.